Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Ya anak-anak hebat, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS dengan tema interaksi sosial di berbagai bidang. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian interaksi sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas interaksi sosial di berbagai bidang. Di bidang apa saja ya? Yang pertama adalah interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Teman-teman, mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
mengolah sumber daya alam. Misalnya, mengolah kayu dengan teknologi modern, manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikannya. Misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, yang kedua adalah interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu masyarakat dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Silakan diperhatikan tabel berikut ini. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contoh, PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya adalah pendidikan dalam keluarga. Nah, teman-teman, sekarang kalian belajar di SDIT Al-Kausar, maka kalian sedang menempuh pendidikan formal. Nah, teman-teman, ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Seperti pada gambar, ada 2 anak yang sedang berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku seperti pada gambar. Buku merupakan sumber belajar. Selanjutnya, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa melakukan karya wisata ke museum atau tempat lainnya. Yang terakhir yaitu interaksi dalam bidang ekonomi. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Kita bahas satu persatu yuk, apa itu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ekonomi terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan. Dan kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Transaksi jual beli dengan pedagang
merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, teman-teman dapat menemukan interaksi ekonomi di pasar ataupun di tempat-tempat lain yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Contoh seperti pada gambar berikut. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Sebagai contoh, kebutuhan jasa di bidang kesehatan, transportasi, dan pelayanan masyarakat. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita berkaitan dengan interaksi di berbagai bidang. Terima kasih teman-teman atas perhatian kalian semuanya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.